Dunia yang misterius bagiku bahkan hingga hari ini. Meskipun saya berlindung di sana selama hari-hari yang panjang dan panas untuk menjauh dari matahari yang terang dan membakar, melarikan diri ke sana pada sore hari, ketika langit kelabu dengan awan-awan badai dan matahari telah surut, sifat pikiran yang sebenarnya tidak ada pada saya tidak akan pernah membiarkan saya masuk untuk melihat ke dalam bayangan, menatap puncak gunung paling tinggi. Tetapi pada tulisan ini, saya masih belum bisa mengatakan dengan pasti apa yang saya lihat. Mimpi-mimpi aneh tentang cahaya putih yang mengintip melalui jendelaku masih membangunkanku di malam musim panas yang sunyi. Aku bergidik bahkan memikirkannya. Sekarang, saya akan membagikan kisah saya kepada dunia. Mungkin seseorang akan mendengarkan. Awal sejati kisah saya dimulai dengan hari saya dilahirkan. Ketertarikan saya pada pikiran dan pikiran selalu membingungkan orang tua saya, serta teman-teman dan teman sekelas saya di sekolah saya di kota kecil di New Jersey Barat. Mereka tidak pernah memahami kemungkinan yang dimiliki pikiran manusia. Kalau saja mereka bisa melihat saya sekarang, kehancuran dari manusia yang saya menjadi. Gila adalah apa yang orang-orang jangkung mengenakan mantel putih memanggil saya. Tapi saya yakinkan Anda, saya jauh lebih waras. Saya satu-satunya yang melihat. Ketika saya tumbuh dewasa, cinta saya untuk mempelajari pikiran manusia tidak goyah. Obsesi saya semakin kuat. Saya diberi semua buku tentang psikologi dan anatomi manusia yang bisa saya baca. Menyerap informasi yang berharga. Saya berusia 32 tahun ketika saya akhirnya puas dengan penelitian saya. Akhirnya, ketika studi saya berakhir, saya memutuskan untuk melakukan apa yang saya anggap sebagai eksperimen pertama saya yang sebenarnya. Subjek pertama saya adalah seorang wanita muda dengan rambut hitam dan mata biru, mungkin sekitar 20 tahun. Itu adalah masalah sederhana untuk membuatnya bekerja sama. Setelah membuatnya pingsan, saya hanya memasukkannya ke bagasi mobil saya. Saya pulang. Malam diganti malam saat subjek saya sadar kembali. Bagian pertama percobaan adalah menjalankan beberapa tes. Hal-hal sederhana. Saya mengeksposnya dengan kejutan listrik dan menebas anggota tubuhnya untuk menguji kemampuannya menahan rasa sakit. Memantau reaksi otaknya dengan perangkat buatan sendiri. Satu pertanyaan yang dia tanyakan, satu-satunya kata yang dia ucapkan kepadaku sepanjang seluruh proses terdiri dari satu kata. Mengapa? Sayangnya, tes terbukti terlalu banyak untuknya dan dia binasa. Berdarah dan hancur. Tubuhnya dipotong menjadi potongan-potongan yang bisa diatur dan dibuang. Dan saya membutuhkan tes terbaru. Subjek kedua saya sedikit lebih muda, paling banyak berumur 16 tahun. Aku memikat pemuda berambut coklat, bermata cerah dengan janji-janji ketenaran sebagai bintang iklan televisi. Saya melanjutkan untuk memukul kepalanya dengan linggis, meninggalkannya pingsan di tanah beberapa meter jauhnya dari kendaraan saya. Sekali lagi, subjek saya dibawa ke ruang pengujian, di mana ia dihadapkan pada tes yang ketat. Kulitnya ditusuk dengan kabel untuk menguji ketahanan kulitnya dan memiliki otaknya diperiksa melalui rongga kecil yang telah saya bor di depan tengkoraknya. Kali ini, saya menempatkan subjek di bawah anestesi yang kuat untuk meminimalkan keluhan dan menjerit. Subjek tidak selamat dari tes, tetapi saya memang mendapatkan beberapa data berharga. Saya membuang satu lagi tubuh. Kali ini, saya memberi makanan potongan daging ke tikus yang telah membuat rumah mereka di ruang bawah tanah saya. Subjek ketiga saya tahu namanya. Sebenarnya, dia adalah salah satu teman terbaik saya, Clyde Armbruch, seorang pria kekar dengan janggut putih pendek, berusia 55 tahun. Sekali lagi, kepalanya terhubung dengan linggisku. Sekali lagi, obat bius diberikan. Sekali lagi, anggota badan diikat. Aparat menciptakan suara dengung yang keras. Kali ini, saya tidak melakukan tes. Lubang bundar saya yang rapi dibor di tengkoraknya. Ujung lainnya terhubung ke kotak besar, berisi komponen perangkat, yang terhubung ke output. Pasang kacamata, dimodifikasi sehingga lensa adalah layar LCD kecil. Sebuah saklar diputar dan perangkatnya saya mulai menguraikan sinyal otaknya. Saya akan mengungkap misteri pemikiran manusia, membaca pikiran, menemukan sifat sejati manusia, atau jadi saya pikir.
Mata besar dan merah tiba-tiba muncul untuk menatap wajah saya. Mereka menjauh dari saya untuk memperlihatkan bekas luka. Tubuh pucat, itu tersenyum. Itu bergerak maju selangkah. Itu tidak berhenti tersenyum. Di balik gelombang emosi dan rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba menyelimuti dadaku, perlahan-lahan aku mulai mengerti bahwa apa yang kulihat adalah wajah kegilaan yang sebenarnya. 3 lampu terang muncul dari tanah putih yang solid dan melayang hingga setinggi kepala sosok itu, membutakanku dan menutupi wajahnya yang masih tersenyum. Saat aku perlahan terbiasa dengan bidang cahaya yang memancar ke arahku, aku mendongak lagi untuk melihat bahwa sosok pucat bermata merah dalam baju abu-abu yang sobek terlihat agak akrab. Oh, tunggu. Itu adalah wajah orang yang aku sambut di cermin pada pagi yang dingin dan dini ketika sinar matahari belum menghangatkan tanah. Orang yang membuatku nyaman di saat-saat kesepian. Itu aku, dan saya menyambut transformasi saya. Kacamata modifikasi saya telah jatuh dari wajah saya beberapa jam yang lalu, namun penglihatan saya tidak berubah. Akhirnya, setelah beberapa waktu yang terasa seperti berbulan-bulan, penglihatan itu menghilang. Saya hanya keluar selama sekitar 1 hari. Saya puas dengan penemuan saya dan saya mulai menulis pekerjaan saya agar dunia mengaguminya. 2 tahun berlalu sebelum wajah itu muncul lagi, tersenyum, ceria seperti biasa. Sosok itu membuka pintu ke ruang kerjaku, meninggalkannya sedikit terbuka. Itu berjalan ke arahku, mengulurkan tangan. Tiba-tiba, pisau metalik bersinar tebal muncul dari dadanya dan menjulur menjadi milikku dan menusuk kulitku.